Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi di Sentra Matematika bersama Ibu Siti. Teman-teman, ini adalah pekan ke-6 atau pertemuan kita yang ke-6 di semester ini. Wah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah 6 pekan belajar secara daring atau online. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Oke teman-teman, tema kita di pekan ini masih berbicara tentang udara. Dan topik yang akan kita bahas adalah pencemaran udara. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, kita akan membahas sedikit tentang tema kita di pekan ini. Yang pertama adalah sumber pencemaran udara. Jadi sumber pencemaran udara ini ada dua. Yang pertama secara alami, contohnya letusan Gunung Merapi dan kebakaran hutan. Yang kedua, pencemaran udara akibat perbuatan manusia. Contohnya asap kendaraan, pabrik, dan asap rokok. Ibu Siti ada beberapa gambar sumber pencemaran udara ini. Nah, ini adalah letusan Gunung Merapi. Kemudian ini ada kebakaran hutan, gambar kebakaran hutan. Ini adalah contoh-contoh sumber pencemaran udara yang terjadi secara alami. Kemudian ini ada asap yang berasal dari knalpot kendaraan. Ya, asapnya hitam dan ini sangat-sangat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian ada asap rokok dan asap pabrik. Apa dampak pencemaran udara? Ya, pencemaran udara ini akan semakin merusak bumi kita ya kalau tidak kita minimalisir. Sebagai contoh, bisa menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan atau penyakit paru-paru. Ya, penyakit pernapasan ini contohnya ya asma, bronkitis, TBC, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu udara yang kotor. Ya, tentu saja pencemaran udara menyebabkan udara kita sudah tidak bersih lagi dan bisa menyebabkan kita bersin dan batuk. Kemudian yang ketiga, kerusakan pada lapisan ozon. Ya, lapisan ozon ini adalah lapisan yang melindungi bumi kita dari paparan radiasi sinar matahari. Lapisan ozon ini semakin lama semakin menipis loh teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga kualitas udara kita. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Kita akan lanjut ke materi matematika. Pekan lalu kalian sudah belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, pekan ini kalian akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, ada 3 hal yang kalian perlu ketahui tentang FPB ini. Yang pertama adalah faktor bilangan. Adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Ini sudah pernah Ibu Siti bahas juga ya di pekan-pekan sebelumnya. Oke, diingat ya teman-teman, faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Kenapa membagi habis? Karena ada bilangan-bilangan yang tidak membagi habis. Kalau dia tidak membagi habis, berarti dia bukan faktor dari bilangan tersebut. Oke, teman-teman? Yang kedua, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Nah, yang ketiga, faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih dengan nilai yang paling besar. Diingat ya teman-teman, nilai yang paling besar dari faktor persekutuan. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, yang pertama faktor bilangan. Misal Ibu Siti mau mencari
faktor bilangan dari 8. Nah, ingat faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, bilangan-bilangan berapa saja yang habis membagi 8? Di sini Ibu membuat dengan tabel agar lebih mudah. Ya, 8 dengan bilangan-bilangan yang habis membagi angka 8. Berapa saja? Ya, ada 1. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Kemudian bilangan berapa lagi yang habis membagi 8? Ada 2. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, selain ini tidak ada lagi bilangan-bilangan yang habis membagi 8. 8 dibagi 3 bisa, tapi tidak habis. Jadi 3 bukan merupakan faktor dari angka 8. Nah, maka faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Ini adalah faktor-faktor dari 8. Oke, satu lagi. Misal Ibu Siti mau mencari faktor dari 12. Bilangan-bilangan berapa saja yang habis membagi 12? Ya, Ibu Siti buatkan tabel juga biar lebih mudah. Nah, 12 dibagi 1, ya, sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini adalah sifat komutatif. Jadi pertukaran. Jadi sama aja ya, karena hasilnya 3 dikali 4 itu sama dengan 12. 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Nah, selain ini, selain 1, 2, 3 tidak ada lagi bilangan-bilangan yang habis membagi 12. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, gitu ya teman-teman, itu adalah faktor bilangan. Ini faktor dari 8 dan ini faktor dari 12. Kemudian kita akan mencari faktor persekutuan dari kedua bilangan tadi, ya, 8 dan 12. Kita tulis lagi tadi faktornya dari angka 8 yaitu 1, 2, 4, 8. Kemudian 12 faktornya tadi berapa? Berapa saja? 1, 12, 2, 6, 3, dan 4. Coba diperhatikan, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, perhatikan faktor dari angka 8 dengan angka 12. Ada tidak faktornya yang sama? Ada, yaitu 1, kemudian 2, dan 4. Nah, maka faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Paham? Paham ya, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan. Nih. Oke. Nah, terakhir kita akan mencari faktor persekutuan terbesar, yaitu FPB. Kita akan pakai bilangan yang tadi lagi ya, 8 dan 12. Oke, kita susun lagi faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. 12 juga kita susun faktornya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah
1, 2, 4. Nah, diperhatikan faktor persekutuannya 1, 2, dan 4. Maka kita bisa cari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 8 dan 12. Perhatikan faktor persekutuan dari 8 dan 12 ada 1, 2, 4. Dan dari ketiga bilangan ini, yang mana yang paling besar? Ya, 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Paham? Insya Allah kalian paham ya. Ibu Siti akan kasih satu contoh lagi. Misal Ibu Siti mau mencari FPB dari 10 dan 30. Kita cari dulu faktor dari bilangan 10, yaitu bilangan-bilangan yang habis membagi 10. Berapa saja? Ada 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini adalah bilangan-bilangan yang habis membagi angka 10. Kemudian 30, kita buat tabelnya juga ya. Nah, 30 habis dibagi dengan bilangan berapa saja? Ada 1. 30 dibagi 1 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 30 dibagi 3 sama dengan 10. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Ya, ini adalah faktor dari bilangan 30. Oke, perhatikan faktor dari kedua bilangan ini ada yang sama tidak? Ada, yaitu 1. Kemudian 2. Kemudian 5. Ada lagi? Ada, yaitu 10. Maka faktor persekutuan dari 10 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10. Dari sini kita bisa tentukan nilai FPB-nya. Maka faktor persekutuan dari 10 dan 30 adalah, ya, perhatikan faktor persekutuan dari 10 dan 30 ada 1, 2, 5, dan 10. Maka yang paling besar yang mana? Ya, 10. Maka FPB dari 10 dan 30 adalah 10. Begitu ya teman-teman. Paham? Ya, insya Allah kalian paham. Alhamdulillah ya, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan dengan materi yang berbeda. Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.